Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 5, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu dan terus semangat ya untuk mengikuti pembelajaran ini. Hari ini kalian memasuki tema 2, subtema 2, yaitu pentingnya udara bersih bagi pernapasan di pembelajaran yang ke-1 untuk kelas 5 sekolah dasar. Anak-anak, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari kegiatan pembelajaran ini. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Biar tambah semangat, mari kita salam PPK dulu. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. Yes. Baiklah, selanjutnya marilah kita ikuti video pembelajaran ini dan jangan di skip ya. Pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Siang itu Siti, Dayu, dan Edo berjalan bersama sepulang sekolah. Mereka berjalan sepanjang tepi jalan raya. Tiba-tiba ada mobil lewat ya, ada mobil melewati mereka. Mobil itu mengeluarkan asap yang tebal dan hitam. Udara di sekitar pun langsung berwarna kelabu. Nah, ini seperti gambarnya ya. Dayu jadi batuk-batuk, Siti dan Edo segera menutup mulut dan hidung mereka ya. Ini kalian ya, kalau berada di luar itu jangan lupa memakai masker ya. Apalagi ini masa pandemi COVID-19 ya, jadi kita harus kemanapun harus memakai masker ya. Kita berhenti dulu sebentar teman-teman. Pinta Dayu kepada Siti dan Edo. Baiklah, kita berteduh di bawah pohon rindang itu saja, ajak Siti. Dayu, Siti, dan Edo lalu berjalan menuju pohon rindang. Mereka berhenti sejenak di bawah rimbunan daun pohon dan menengadahkan kepalanya lalu menghirup nafas. Segarnya udara di bawah pohon ini, aku tidak batuk-batuk lagi, kata Dayu. Mengapa Dayu batuk-batuk? Mengapa kita merasa nyaman berada di bawah pohon rindang? Diskusikan jawaban kedua pertanyaan di atas bersama teman-teman. Nah, di sini sudah dibahas ya. Dayu batuk-batuk saat menghirup udara bercampur asap kendaraan bermotor. Lalu, kenapa nyaman saat di bawah pohon rindang? Kita akan merasa nyaman ya anak-anak berada di bawah pohon rindang itu karena udaranya yang bersih di bawah pohon dan udaranya terasa segar. Sedangkan asap kendaraan bermotor menjadikan udara kotor. Udara kotor menyebabkan gangguan pernafasan ya. Jadi jangan lupa selalu memakai masker untuk melindungi dirinya. Dayu batuk saat menghirup udara kotor bercampur asap kendaraan ya, ini sudah ya. Apa saja yang menyebabkan gangguan pernafasan? Nah, ini ada beberapa faktor ya. Ada faktor fisik ya. Faktor fisik itu apa ya? Kelainan pada organ pernafasan yang dapat menyebabkan gangguan pernafasan. Misalnya pada bayi lahir dini atau prematur, organ pernafasannya mungkin belum sempurna sehingga memerlukan alat bantu pernafasan. Ini contohnya ya. Ada lagi faktor yang menyebabkan terjadinya gangguan pernafasan adalah faktor penyakit. Penyakit pernafasan misalnya influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Kukuruyuk, itu ayamnya berkokok terus dia itu di luar. Ada lagi faktornya lingkungan ya. Kita bernafas untuk menghirup oksigen, lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok mencemari udara. Udara yang tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis sehingga kita merasa sesak saat bernafas. Nah, kalian telah mengetahui berbagai penyebab gangguan pada pernafasan. Lakukan kegiatan berikut bersama kelompok kamu ya. Buatlah bagan atau diagram atau model tentang penyebab terjadinya gangguan pada alat pernafasan manusia. Kemudian ceritakan bagan atau diagram atau model tersebut ya. Nah, ini ada bacaan kul desak lantaran jerebu. Nah, ini kalian bisa membacanya dengan cara mempause video ini jika kalian ingin membaca pada video ini, atau kalian bisa membuka buku tematik kalian kelas 4 kelas 5 tema 2 subtema 2 pembelajaran ke-1 ya. Bisa dibuka dibaca dari situ.
Nah, bacalah bacaan itu berulang-ulang supaya kalian bisa mengetahui apa isi dari bacaan tersebut. Nanti setelah kalian selesai membaca, maka kalian akan diajak belajar untuk membuat kata tanya dari kata apa, siapa, dan seterusnya. Nah, disuruh membuat pertanyaan dan sekaligus jawaban dari tiap-tiap paragraf. Di mana, bagaimana, mengapa. Nah, ini disuruh membuat pertanyaan dan juga sekaligus jawaban. Nah, ini bagian penyebab terjadinya gangguan alat pernafasan ya. Ini misalnya seperti ini ya. Ini penyebabnya. Tadi kalian kan disuruh membuat bagan ya. Ini seperti ini ya contohnya. Penyebab terjadinya gangguan alat pernafasan, misalnya faktor fisik, faktor penyakit, faktor lingkungan. Nah, ini dijelaskan di sini. Nah, ini diberi penjelasan ya. Jadi bisa kalian gunakan. Lalu di sini juga sudah Ibu bahas ya tentang membuat pertanyaan dari kata tanya apa, di mana, siapa, mengapa, dan seterusnya. Itu contoh pertanyaannya dari masing-masing paragraf tadi dan beserta jawabannya. Ini contohnya sudah ada di sini ya, bisa kalian baca sendiri. Nah, ini contoh kata tanya siapa dari pertanyaan dan jawabannya sudah ada contohnya. Ini kata tanya mengapa. Dan yang terakhir kata tanya bagaimana. Selanjutnya kalian bisa mengasah kemampuan kalian untuk menjawab beberapa soal latihan ini ya. Jika kalian ingin menulisnya juga boleh, atau cuma sekedar membaca-baca saja. Kalian bisa mempause video ini jika kalian ingin menyalinnya pada buku tulis kalian ya, atau jika ingin membacanya saja juga bisa. Tempat di bawah ini yang memiliki kualitas udara paling baik untuk pernafasan adalah A. Jalan raya yang banyak mobilnya, B. Sawah yang penuh lumpur, C. Taman yang banyak pohonnya, D. Pabrik yang punya banyak karyawan. Jelas ya, ini sudah tahu jawabannya. Gangguan pernafasan dapat terjadi karena faktor fisik, diantaranya adalah bayi lahir pada prematur, polusi udara yang buruk, ASI yang tidak cukup, banyak perokok aktif. Karena kondisi fisik ya, dipilih ya kondisi fisik. Nomor 3, influenza adalah salah satu penyakit mengganggu sistem pernafasan manusia yang disebabkan oleh A. bakteri, B. virus, C. debu, D. air kotor. Nomor 4, jika kita berada di bawah pohon pada siang hari, maka kita akan merasa udara yang sejuk dan rindang. Hal ini karena pohon mampu menghasilkan A. hawa dingin, B. nitrogen, C. karbon dioksida, D. oksigen. Nomor 5, asma adalah suatu penyakit penyumbatan saluran pernafasan yang salah satunya disebabkan oleh A. pola makan, B. alergi, C. hujan, D. virus. Nah, itu ya bisa kalian kerjakan. Apabila kalian mengalami kesulitan, bisa bertanya kepada orang tua, guru, mencari pada sumber buku, atau bertanya kepada siapapun. Atau boleh bertanya pada ibu ya, dengan cara meninggalkan pesan pada kolom komentar. Demikian tadi anak-anak, pembelajaran yang bisa ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.